Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pembelajaran tauhid pada hari ini, yaitu Bapak Robin Sirait, SPD, IMPD, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Adapun saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 ingin menyampaikan dan ingin mempresentasikan hasil makalah yang disusun oleh yang pertama Azril Fahrizal Akbar, yang kedua Ananda Ayunisah Fitria Lubis, yang ketiga Budiman Syaputra, yang keempat Cynthia Ruwaida, yang kelima Dian Anggraini, dan yang keenam Dwi Nidia Karnelia. Dan adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu Tauhid Uliyah, yang terbagi atas definisi Tauhid Uliyah, makna Tauhid Uliyah, faham-faham dan tentang pembatasan ibadah, dan definisi dan tingkat adlin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mukadimah hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Fahrizal Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah merupakan konsekuensi dari Tauhid Rububiyah. Hakikat Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya, dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun di atas landasan cinta dan pengagungan kepadanya. Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh menjelaskan bahwa kata uluhiyah berasal dari Allah yalahu illaha uluha, yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan, sehingga kata ta'aluh diartikan penyembahan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Tauhid uluhiyah merupakan intisari ajaran Islam. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi intisari dakwah para nabi dan rasul dan muatan pokok seluruh kitab suci yang diturunkan Allah ke muka bumi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang berseru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut atau sesembahan selain Allah." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus kepada seseorang rasul pun sebelum kami, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Aku. Oleh sebab itu, sembahlah Aku saja." Quran Surat An-Nabiyah ayat 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Anggraini akan menyampaikan materi kedua tentang makna Tauhid Uluhiyah. Kamila Al-Khiwari Hafizahullahu berkata, makna Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, dalam ketundukan dan ketaatan secara mutlak. Oleh sebab itu, tidak diibadahi kecuali Allah semata, dan tidak boleh dipersekutukan dengannya sesuatu apapun baik yang ada di bumi ataupun di langit. Tauhid Uluhiyah bisa didefinisikan sebagai mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Oleh sebab itu, orang-orang musyrik ketika mendengar dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalimat La ilaha illallah, maka mereka pun mengatakan yang artinya, apakah dia Muhammad akan menjadikan ilah-ilah itu menjadi satu ilah saja? Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat mengherankan. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan,
Apakah ini harus meninggalkan ilah-ilah atau sembahan-sembahan kami gara-gara ucapan seorang penyair gila? Quran Surah As-Saffat ayat 35-36. Kesalahpahaman ini muncul dari kalangan mutakalimin atau filsafat Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mengartikan kata ilah dalam syahadat la ilaha illallah dengan makna al-qadir yang artinya yang berkuasa. Sehingga mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tiada yang berkuasa untuk menciptakan kecuali Allah. Oleh sebab itu, di dalam kitab pegangan mereka, semisal Ulumul Baharin, dijelaskan bahwa makna ilah adalah zat yang tidak membutuhkan selain dirinya, sedangkan segala sesuatu selainnya membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nidia Karnelia. Di sini saya menjelaskan poin ketiga, yaitu paham-paham pembatasan ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan, kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah atau bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa melaksanakan suatu amalan tidak atas perintah kami, maka ia ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya amalnya ditolak dan tidak diterima, bahkan ia berdosa karenanya, sebab amal tersebut adalah maksiat, bukan taat. Kemudian, manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan antara meremehkan dan malas dengan sikap ekstrim serta melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya SAW, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Hud 112. Ayat Al-Quran ini adalah petunjuk bagi langkah manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah, yaitu dengan beristiqomah dalam melaksanakan ibadah pada jalan tengah, tidak kurang atau tidak lebih, sesuai dengan petunjuk syariat sebagaimana yang diperintahkan padamu. Kemudian ia menegaskan lagi dengan firman-Nya, dan janganlah kamu melampaui batas. Tughyan adalah melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksa kehendak serta mengada-ngada. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ruwaidah akan melanjutkan menjelaskan poin ketiga, yaitu paham-paham pembatasan ibadah. Ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Golongan pertama yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Mereka meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang terbatas pada syiar-syiar tertentu dan sedikit yang hanya diadakan di masjid-masjid saja. Golongan kedua yang bersikap berlebih-lebihan dalam praktek ibadah sampai pada batas ekstrim. Yang sunnah mereka angkat sampai menjadi wajib, sebagaimana yang mubah mereka angkat menjadi haram. Mereka menghukumi sesat dan salah orang yang menyalahi manhaj mereka, serta menyalahkan pemahaman-pemahaman lainnya. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah yang bid'ah. Dalam Islam yang sangat dituntun untuk bertauhid kepada Allah, keyakinan yang ikhlas, sikap dan perbuatan hanya beribadah kepada Allah semata yang akan disembah dan diminta pertolongan bukan selainnya. Sehingga keyakinan itu benar-benar yakin kepada Allah, baik itu perkataan yang diucapkan oleh lisan maupun perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan dengan kemampuannya.
Penyimpangan tauhid uluhiyah diantaranya sebagian orang mengalami musibah di mana diharapkan bisa terlepas dari musibah tersebut. Lalu orang tersebut datang ke makam seorang wali atau seorang dukun atau ke tempat keramat agar melepaskannya dari musibah yang menimpa dan begitu berharap dan takut jika hal tersebut tidak terpenuhi keinginannya. Maka dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, namun tauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan untuk menyembahnya. Tauhid uluhiyah merupakan salah satu objek utama dalam mengakui dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tugas sebagai hamba Allah adalah beribadah kepadanya dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Yunisa Fitri Lubis. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu definisi dan tingkat ad-din. Secara bahasa, ad-din artinya taat, tunduk, dan berserah diri. Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti atau ditaati, baik berupa keyakinan, aturan, ibadah, maupun yang semacamnya, benar maupun salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lakum dinukum waliyadin", yang artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Ad-din yang benar adalah Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innad dina indallahil Islam", yang artinya sesungguhnya din yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Dinul Islam mencakup akidah atau keyakinan, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang menyebutkan tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dikatakan pada akhir hadis tersebut, "Ini Jibril datang kepada kalian mengajari din kalian." Di dalam ad-din ada 3 tingkatan. Yang pertama, Islam. Menurut bahasa, Islam berarti masuk dalam kedamaian. Sedangkan menurut syara, Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid dan tunduk kepadanya, taat dan membebaskan diri dari syirik dan para pengikutnya. Yang kedua, iman. Menurut bahasa, iman berarti membenarkan disertai percaya dan amanah. Sedangkan menurut syara, beriman berarti pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Yang ketiga, ihsan. Menurut bahasa, ihsan berarti berbuat kebaikan, yakni segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Dan kata-kata ihsan mempunyai 2 sisi. Yang pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaikkannya. Sedangkan ihsan menurut syara adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Umar. Dan ketiga tingkatan tersebut memiliki keumuman dan kekhususan. Hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ihsan itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada iman. Iman itu lebih umum dari segi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada Islam. Ihsan mencakup iman dan iman mencakup Islam. Para muhsinin lebih khusus daripada mukminin dan para mukmin lebih khusus daripada muslimin. Oleh karena itu, para ulama muhakkik mengatakan setiap mukmin adalah muslim, karena sesungguhnya siapa yang telah mewujudkan iman dan ia terpaut ke dalam sanubarinya, maka dia pasti melaksanakan amalan-amalan Islam. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dan penjelasan mengenai materi kami pada hari ini. Sesuai dengan 5 item yang terdapat pada Word, PDF, video ataupun penjelasan yang kami jelaskan, diharapkan untuk kelompok lain dapat mencerna, memahami dan menelaah atas materi yang kami presentasikan hari ini. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.